so yummy, yeah. Drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Sayang, lihat deh. Gimana kalau kita bikin usaha buat nambah-nambah income kita? Wah boleh tuh ya. Tapi kalau berdua kayaknya modalnya kurang deh. Iya juga ya. Gimana kalau kita ngajak satu orang lagi? Oh iya aku ada temen sih. Kayaknya dia mau join deh. Wah boleh tuh. Ya udah, coba aja kamu tanyain dulu dianya. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Iya, tapi halo, assalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam. Tumben nih, ada apa, Feb? Jadi gini, aku sama Pak suami tuh mau bikin usaha gitu. Nah rencananya tuh mau ngajak kamu. Kamu mau nggak join? Wah, boleh juga tuh. Usaha apa kalau boleh tahu ya? Rencananya tuh kita mau bikin usaha X. Oke juga tuh. Ya udah, kalau gitu aku mau ikut deh. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Anggi. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Febri. Ternyata kalian selama ini Aku bisa jelasin sayang. Ini nggak seperti yang kamu kira. aku nggak perlu penjelasan lagi. Aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Aku minta cerai. Cerai. Nah, jadi gini guys. Nah, jadi likuidasi persekutuan adalah suatu keadaan di mana suatu persekutuan dibubarkan semua. Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam likuidasi persekutuan antara lain adalah: pertama, mengkonversi aset non-kas menjadi kas, dan yang kedua, mengakui laba atau rugi dan beban likuidasi. Selanjutnya, membayar semua kewajiban kepada kreditur, dan yang terakhir, mendistribusikan kas ke partner sesuai dengan saldo modal akhir. Terus ilustrasinya gimana dong? Nah, berikut ilustrasi laporan posisi keuangan dari usaha X yang dimiliki Gibran, Anggi, dan Febri sebelum likuidasi. Saat likuidasi terjadi, seluruh aset non-kas akan dijual dan mendapat kas sebesar 75.000. Dalam perjanjian persekutuan mereka, porsi pembagian laba antara Gibran, Anggi, dan Febri adalah sebesar 3:2:1, dan perusahaan akan menggunakan likuidasi secara langsung. Laporan posisi keuangan dari usaha X terdiri dari aset sebesar 65.000 dan juga ekuitas dan liabilitas sebesar 65.000 yang dirinci di dalam layar ini. Selanjutnya adalah mengkonversi aset non-kas menjadi kas dengan aktivitas penjualan. Nah, di sini usaha X menjual aset non-kas dengan harga 75.000. Namun, nilai buku daripada aset non-kasnya hanya 60.000. Sehingga terdapat keuntungan yang diraih oleh persekutuan sebesar 15.000. Jurnal yang akan dicatat adalah debit kas sebesar 75.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 8.000, dan kredit piutang usaha 15.000, persediaan 18.000, peralatan 35.000, dan keuntungan penjualan aset sebesar 15.000. Selanjutnya, keuntungan dari penjualan aset tadi akan dialokasikan ke modal seluruh anggota sesuai dengan persentase pembagian keuntungan yang telah disepakati. Akan dilakukan jurnal dengan debit keuntungan penjualan aset sebesar 15.000,
kemudian kredit Gibran modal sebesar 7.500, Anggi modal sebesar 5.000, dan Febri modal sebesar 2.500. Selanjutnya, persekutuan akan melunasi seluruh kewajiban yang dimiliki sebesar 31.000. Dengan ini, persekutuan menjurnal debit utang wesel sebesar 15.000, debit utang usaha sebesar 16.000, serta kredit kas sebesar 31.000. Selanjutnya, setelah aset non-kas dikonversi menjadi kas dan kewajiban telah dilunasi, maka sisa kas yang ada pada persekutuan akan dibagikan kepada masing-masing partner sesuai dengan saldo sisanya. Di sini, saldo daripada kas adalah 49.000 dengan masing-masing modal Gibran yaitu sebesar 22.500, Anggi sebesar 22.800, dan Febri sebesar 3.700. Nah, oleh karena itu, persekutuan akan menjurnal debit Gibran modal sebesar 22.500, Anggi modal sebesar 22.800, dan Febri modal sebesar 3.700, dengan kredit kas sebesar 49.000. Dengan ini, saldo final akan menjadi 0 untuk seluruh akun. Berikut statement of partnership liquidation dari usaha X yang menunjukkan seluruh proses likuidasi dari persekutuan usaha X yang dimiliki oleh Gibran, Anggi, dan Febri. Nah, udah paham kan? Jangan lupa Like, Komen dan subscribe. dah.